Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Melihat chapter 999 merupakan chapter yang isinya daging semua, kami mencoba membahas topiknya satu persatu pada video yang kami buat. Dan hari ini, kami ingin mencoba untuk membicarakan mengenai Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kasus Oden Kozuki dan kasus S. Dari chapter 999 ini, kita mengetahui bahwa Shirohige bukanlah seorang bajak laut yang bodoh. Meskipun ia mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Shirohige. Dan Shirohige juga tidak terlalu berapi-api dengan yang namanya sebuah balas dendam. Ternyata Eiichiro Oda membuat sebuah penjelasan yang sangat simpel tentang alasan kenapa Shirohige tidak mengajar Kaido. Jika nakama perhatikan lebih jelas, sifat dari Shirohige dan sifat S ini benar-benar bertolak belakang. Shirohige, kita akui, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dan ia memiliki komandan kedua, yakni Oden Kozuki, yang artinya bawahan Shirohige, yang mampu untuk mengimbangi Kaido. Bahkan jika awak kru Kaido tidak ikut campur, kelihatannya Oden Kozuki berhasil memenangkan pertempuran melawan Kaido. Kesetaraan kekuatan Shirohige itu setara dengan Goldie Roger. Ini terbukti dengan momen ketika Shirohige dan Roger dalam flashbacknya saling membenturkan sebuah serangan, yang mana sebelum Shirohige membenturkan serangan pada Roger, Oden Kozuki berhasil diserang dengan mudah oleh Goldie Roger. Oke, jadi apa keterkaitannya dengan power scale up yang kami katakan barusan? Dari sini, kami ingin mencoba untuk mengatakan, sepertinya Shirohige baru mengetahui kabar Oden itu ketika Oden Kozuki telah tiada. Sehingga meskipun Shirohige memiliki kemampuan yang di atas kemampuan Kaido, Shirohige tidak melakukan balas dendam. Kenapa? Karena ia adalah seorang petarung yang hebat. Andaikan Shirohige melakukan sebuah pembalasan dendam, maka hasil yang didapat oleh Shirohige hanyalah sebuah luka-luka. Bukan cuma luka, mungkin ia akan kehilangan beberapa anaknya, akan memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak Shirohige maupun dari pihak Kaido. Dan andai kata Shirohige menang, tidak ada hasil yang Shirohige capai kecuali sebuah kerugian atas korban jiwa yang menimpanya. Karena meski Shirohige balas dendam pada Kaido, hal tersebut tidak membuat Oden Kozuki hidup kembali. Oden telah tiada, yang mana dalam pandangan kami, kasus Oden Kozuki ini sepertinya menginspirasi Shirohige untuk melakukan tindakan penyelamatan S. Kita semua tahu bahwa S adalah karakter yang ngotot. Itu memang sifatnya. Ia benar-benar membela sebuah kebenaran sampai mati-matian. Namun meski begitu, S tidak tahu realita dari kekuatannya sendiri dengan kekuatan lawannya. 2 kali S terlalu mementingkan egonya sendiri untuk menghajar musuh, yakni ketika melawan Kurohige dan ketika melawan Akainu, yang mana dua-duanya S kalah. Ya, mari kita kembali. Shirohige yang menyelamatkan S itu sepertinya adalah tindakan untuk Shirohige mencegah apa yang dulu tidak bisa ia cegah, yakni kematian dari komandan divisi keduanya. Mengingat Oden Kozuki mati dengan kondisi Shirohige yang tidak ikut membantu. Dan lagi, penyelamatan S ini kami akui memakan banyak sekali korban jiwa. Namun jika penyelamatan ini berhasil, masih akan memberikan sebuah hasil bagi kelompok Shirohige, yakni mereka berhasil menyelamatkan Portgas DS dari kematiannya. Lalu ada perkataan menarik dari Marco dan Izo pada chapter ini, yang semuanya terhubung dengan arc sekarang. Pada saat Marco berbincang-bincang dengan Big Mom itu, Big Mom bertanya-tanya, kenapa orang seukuran Marco membantu bocah bernama Luffy? Dan Marco menjawab bahwa saat ini ia bukan lagi anak dari Shirohige. Anak-anak Shirohige sudah bebas. Dan kami baru mengerti sekarang, karena dulunya ketika S minta izin pada Shirohige untuk membalas dendam pada Kaido itu, Shirohige menolak untuk memberikan izin.
Tapi Marco dan Izo berkata pada Ash bahwa jika Ash ingin pergi ke Wano Kuni, tolong ajak aku. Yang mana dengan kematian Shirohige yang membuat anak-anak Shirohige ini terbebas, Marco maupun Izo bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk untuk melakukan sebuah tindakan yang dulu tidak diperbolehkan oleh Shirohige, yakni membalaskan dendam Oden Kozuki. Kemudian topik yang kedua adalah Kaido dan Big Mom. Pernyataan bahwa Kaido adalah pemakan buah setan mythical Zoan tipe ikan merupakan sebuah gerakan yang di luar dugaan. Eiichiro Oda benar-benar mengecoh kita semua. Dan ini sangat menarik. Kebanyakan buah setan Zoan yang berbentuk dinosaurus itu memiliki tipe sebagai tipe Dragon Fruit, seperti buah setan milik para Tobiropo. Sedangkan Kaido, buah setan yang secara kasat mata benar-benar mirip seperti naga, malah dikategorikan sebagai buah setan Zoan bertipe ikan. Wow, Eiichiro Oda, Anda memang mangaka yang luar biasa. Jadi, apa pengetahuan yang kita miliki tentang buah setan bertipe ikan yang berkaitan dengan kekuatan serta kemampuan Zoan Kaido yang sudah kita lihat itu? Karena arc Wano Kuni ini kental sekali akan unsur Jepangnya, kami mencoba untuk mencari-cari sebuah informasi mengenai hewan air yang sekiranya cocok dengan kasus Kaido. Dan kami menemukan sebuah mitos dari negeri Jepang yang berkaitan dengan naga, yang disebut dengan Koi no Takinobori, atau biasa kita sebut sebagai ikan koi. Dalam legenda atau mitosnya kami membaca bahwa di sungai Huangho atau sungai kuning, di mana anak-anak ikan koi harus berenang dari muara menuju hulu sungai tersebut menyeberangi dataran Cina, mendaki air terjun curam di pegunungan Jishinsan, hingga mencapai pusat hulu sungai tersebut di Gunung Kunlun. Kalau ikan koi tersebut dapat mencapai sumber air yang mengaliri sungai kuning tersebut, maka ikan koi tersebut akan berubah menjadi naga. Yang mana momen ikan koi yang mendaki air terjun ini sudah diselipkan oleh Eiichiro Oda, yakni ketika Luffy dan kawan-kawan mendaki air terjun Wano Kuni menggunakan ikan koi. Tapi sekarang yang paling menarik untuk dibahas adalah apakah Kaido melalui fase yang sama untuk mencapai kondisi di mana dia berubah menjadi seekor naga? Maksud kami, apakah sebelum Kaido mencapai mode Zoan seperti yang kita lihat sekarang, apakah Kaido dulunya adalah seekor ikan koi? Karena jika Kaido itu aslinya adalah buah setan ikan koi yang berhasil berkembang menjadi naga, maka ini menjadi sesuatu yang menarik, yang berarti konsep awakening terhubung dengan konsep buah setan Zoan. Karena sejauh dari apa yang kita ketahui, awakening buah setan Zoan kemungkinan adalah pengguna Zoan yang berhasil masuk ke dalam wujud hybrid ataupun sistem regenerasi dari buah setan Zoan. Yang artinya, kami pikir Eiichiro Oda masih menyimpan kekuatan asli dari naga Kaido. Mungkin Nakama masih ingat bahwa kami pernah berteori jika kemampuan asli naga Kaido baru akan dikembangkan lebih jauh ketika Kaido berkombo dengan Charlotte Linlin atau Big Mom. Tapi, melihat kenyataan bahwa Kaido adalah pemakan buah setan Zoan bertipe ikan, kami pikir Eiichiro Oda memiliki sebuah rencana yang lebih dahsyat untuk menunjukkan kepada kita semua kekuatan asli dari buah setan yang dikatakan merupakan tipe ikan ini. Sehingga kesimpulannya, Shirohige adalah bajak laut veteran yang mengerti akan realita dan strategi. Dia bukan hanya bajak laut yang sekedar marah atas kematian dari salah satu krunya dan kemudian menyerang balik. Berbeda dengan Ash, meskipun Ash bisa kita katakan kuat, tapi seringkali ia lebih mementingkan egonya dibanding melihat realita yang ada. Yang mana Ash sudah kalah 2 kali ketika mementingkan egonya, yakni ketika melawan Kurohige dan melawan Akainu. Dan untuk Kurohige serta Big Mom, sepertinya Eiichiro Oda masih menyimpan banyak sekali misteri yang bisa diungkapkan perihal mereka berdua. Ini merupakan Yonko Saga. Jadi sepertinya kita hanya perlu menunggu hingga Eiichiro Oda benar-benar membeberkan seluruh kartunya, seluruh kartu kejutan yang ia miliki. Melihat bagaimana Kaido dan Big Mom masih dikembangkan hingga waktu sekarang, kita semua pasti bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada chapter 1000?
Melihat momen chapter ke chapter sebelum chapter 1000 ini memihak pada para antagonis, ada kemungkinan chapter 1000 ini akan mengusung tema bajak laut Rocks, yang bisa jadi akan dimunculkan wajah dari kapten yang hilang ini, yakni Kapten Rocks di Sebek. Poin pembahasan ini akan kami bahas lebih lengkap pada video prediksi chapter 1000. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.